Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Saudara yang kami hormati, saudara Imas selaku panitia pembinaan yang kami hormati, SMP, SAT, TK, SD yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan saya kali ini kita bisa memulai kembali materi pembinaan di hari ini yang dilakukan menjaga pendidikan lokal Surabaya. Saudara yang kami hormati, tadi sudah disampaikan di awal kita jam pertama sudah review dan sangat semarak sekali ya, dari pagi hingga siang tadi hingga istirahat sangat semangat betul. Mudah-mudahan itulah keadaan kita yang sesungguhnya, semangat kita mempelajari Al-Quran. Terus saudara yang kami hormati, menginjak selanjutnya yaitu materi tentang strategi atau tips di dalam menghafal Al-Quran. Ini insya Allah nanti saya akan berkolaborasi dengan beliaunya Ustaz Ulum. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Ustadzah yang ada di SD, SMP, TK, Al-Falah ini semua adalah lahirul Quran. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita umur yang panjang. Amin ya Allah. Sehingga selalu bisa menguatkan, memberikan tambahan ilmu-ilmu kita kepada anak kita. Amin ya Allah. Langsung saja saudara, ini saya awali dengan tips atau strategi di dalam menghafal. Insya Allah saya bukan memberi ya, istilahnya hanya sekedar mengenalkan saja. Jadi di sini banyak sekali yang hafid. Ada Ustaz Soleh, ada Ustaz Lutfi, ada Ustaz Hadi, ada Ustaz Zainal. Ini ayatan wa makna. Kulhu. Hafalnya kulhu. Ayatan wa makna. Kemudian ada Ustaz Imam, ada Ustaz Lutfi. Kalau yang Ustazah ada Ustaz Mas'ud, ada Ustaz Sayyadah, dan masih banyak Sayyadah yang diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Ustaz saudara, kita sadari dan kita maklumi betul bahwa kita ini termasuk yang ahlul Quran, dengan semua ahlul Quran, khususnya di menghafal. Banyak sekali, kalau kita lihat banyak sekali orang yang ingin betul menyampaikan, ingin betul bisa memiliki atau mempunyai keinginan untuk menjadi menghafal Al-Quran. Banyak sekali, bahkan hampir seluruh umat Islam kalau saya katakan begitu. Karena apa? Melihat dari keutamaan yang ada di dalam Allah. Kita tahu bahwa Luar biasa. khairukum man ta'allama al-Quran Wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran juga mengamalkan. Amin, amin, mengajarkannya. Ada, kalau kita tahu, kalau di Singosari itu ada Yai Manan. Yai Manan ini termasuk salah satu orang yang hafid. Kemudian ada Ustaz Basori Alwi. Ustaz Basori Alwi ini adalah salah satu contoh ya. Beliau tidak hafal Al-Quran sebenarnya, akan tetapi nama dan kekuatan ke-Al-Quranannya
itu melebihi daripada hafizul Quran. Rohnya ya Pak ya. Oh, roh Quran. Kalau di ujung tangkai itu ada yang Indil Mawardi. Iya, itu tetangga Pak. Dia hafizul Quran. Dan tidak jarang juga bahwa orang-orang mencari keinginan itu semua adalah untuk apa namanya? Keinginannya adalah kepingin mencapai farah, kebahagiaan, Farah kemuliaan karena Al-Quran. Nah, saudara, pada siang hari ini ingin sharing. Insya Allah nanti akan saya melengkapi saya dengan 10 materi tentang strategi atau tip-tip di dalam menghafal Al-Quran. Saudara, kita lanjut ke yang pertama adalah niat kita. Saudara. Ini saya secara umum saja, insya Allah nanti satu yang teknis ya. Kita di dalam menghafal Al-Quran itu memang harus memiliki niat yang tulus, ikhlas. Ya, jangan sampai di awal, karena apa? Kadang-kadang gini, saya masih teringat betul, dulu masih aktif ya, aktif di dalam melaksanakan mengikuti musabaqah hifdzul Quran, tilawatul Quran. Waktu itu ini sharing aja ya, bukan bermaksud takjub. Saya hanya apa namanya, istilahnya Berbagi. mengingatkan menulis saya dulu. Itu hadis berita tahadus bin nikmah, hadus bin nikmah, bukan apa-apa. Niat kita mengikuti misalkan musabaqah hifdzul Quran 5 juz, yang dicapai itu 5 juz itu. Sementara yang 6, 7 sampai selanjutnya akan terbengkalai. Nah, makanya itu saya sampaikan di sini bahwa niat kita betul-betul harus ditata adalah kita luruskan untuk semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ikhlas ya, belajar menghafal Al-Quran itu hanya untuk Allah, ibadah pada Allah, tidak ada niat yang lain. Yang lainnya itu akan mengikuti. Masalah bahasa kenikmatan tadi, bahagia, mencari ingin lebih-lebihnya di belakang hafal Al-Quran tadi itu sebagai pengikut saja, kebahagiaan. Ya, sama niat harus kita tata. Ini jika kita ingin betul-betul menghafal, maka niat kita harus tata dulu. Saya masih ingat hadis innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Niatnya pengen ikut lomba juara, ya mungkin sampai situ aja. Tidak sampai pada titik istiqomah dalam mengembangkan hafalan tersebut. Kemudian yang kedua, kalau sudah kita punya niatan menghafal, itu tentu bacaan kita harus baik lebih dahulu. Kita tidak bisa menghafal tapi kondisi bacaan kita itu kurang baik. Nah, ini yang terjadi ya, ada di anak-anak kita. Ada, karena memang tahfidz ini unggulan, saudara. Unggulan di SD, di SMP itu akan memang menjadi program unggulan. Nah, ini kadang-kadang yang namanya wali murid itu kita tidak bisa mengendalikan. Kalau sudah tahu anaknya yang selesai juz 30, katakan padahal dia itu masih belum selesai di jilidnya, maksa terus, bahkan nyari nomor telepon ustaz tadanya itu yang menggarap hafalan. Ya, jadi pengen hafal betul utama niat. Yang kedua adalah kita perbaiki, kita percekan bacaan kita dulu. Kita kepada teman-teman atau ustaz-ustazah, coba simak bacaan saya masih kurang apa belum. Bacaan kita harus bagus. Kalau di dahulu artinya mujawad, taktil sesuai dengan ukuran bacaan Al-Quran yang apa
yang bertajwid dengan benar. Itu yang kedua. Perbaiki. Belum kita menghafal Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran. Yang kedua, kita perbaiki bacaan kita terlebih dahulu. Kalau memang masih belum bagus. Karena apa? Di saat kita menghafal, bacaan kita masih belum bagus. Itu sampai memberikan ke anak-anak juga contoh yang salah. Di SD itu sering, ya mungkin karena dengar pendengaran anak-anak. Kalau kita doa waktu doa akhir pulang itu ada yang masih lupa menyapa. Belum sebelum itu sampai sekarang masih bacaan saya ingat. Jadi hafal yang salah itu sampai kapanpun akan selesai. Berikutnya adalah kita teguhkan niat kita, keyakinan kita. Memang menghafal Al-Quran itu tadi di awal saya sampaikan, hal yang kalau dibilang mudah-mudah, dibilang susah, sangat susah. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, maka akan terasa dengan baik. Tapi kalau belum sudah terbesit dalam benak kita, kalau nggak diberantas betul, maka selamanya akan susah. Tapi kalau sudah di awal kita katakan, kita niatkan, kita sampaikan pada diri kita masing-masing bahwa menghafal itu gampang. Insya Allah kalau sudah itu yang kita lakukan, menguatkan keteguhan seperti itu, tentu itu akan menjadi mudah. Kemudian yang keempat, menggunakan satu mushaf, satu mushaf Al-Quran yang kita pakai. Artinya tidak setiap kali mau menghafal beda Al-Quran. Satu kali kita menghafal lagi Al-Quran yang berbeda. Itu nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang sebelumnya mengikuti kegiatan di musola, ditunggu kembali kehadirannya, kegiatan akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsip kita yang kita pakai adalah Quran pojok. Quran pojok itu sudah kita gunakan. Karena memang kalau nggak seperti itu, setiap kali menghafal itu tentu akan yang ada di pikiran kita itu berbeda. Kalau sudah ya pojok yang kita gunakan itu masih ingat sampai lembar hafalannya itu tahu. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menggunakan metode menghafal. Nah, yang ini yang paling mungkin sedikit panjang kita uraikan. Kita tahu saja mungkin cara menghafal itu kadang-kala gini. Ada orang itu punya cara tersendiri dalam mengingat. Ada yang model bahasanya yang di Jombang itu seperti itu. Ada yang model cara menghafalnya itu dengan mengingat terjemahnya dulu. Ada yang caranya dengan pakai pasak, ya. Pasak itu hafal dari kepala sampai bawah untuk mengingat ayat-ayat. Tapi pakem konsep menghafal itu adalah dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang. Itu teknik. Kita mau membaca Al-Quran, menghafalkan, tidak bisa. Kadang ayat mudah, tapi untuk satu ayat saja itu perlu kita potong, kita baca berulang kali sampai kalimat dalam satu ayat itu sempurna. Itu potongan-potongan ayat-ayat kita baca berulang kali baru belajar untuk kita hafalkan. Dalam istilah sekarang itu adalah tahfidul jadid, menghafal pola, menghafal baru. Misalnya nanti akan saya tunjukkan di akhir saja pola-pola yang
saya bisa lakukan di SD. Jadi ada yang model tahfidz jadid, murojaah jadid, ada yang namanya tahfidz qadim. Kalau konsep yang saya berikan di anak-anak yang akselerasi tahfidz itu hanya tahfidz jadid, sabik, kemudian murojaah. 3 konsep itu yang saya sampaikan pada anak. Itu semua bisa mengakses, artinya orang tua juga bisa, kita juga bisa. Setelah anak-anak setor ke kita, kemudian kita catat di rumah murojaahnya dengan orang tua. Kalau mau murojaah ada catatannya, sehingga tidak mungkin kalau seandainya anak itu belum selesai jusnya kemudian minta ikut munakosa saja nggak bisa. Itu saja. Di metode, insya Allah metode itu banyak. Cari bagaimana cara dengan semua. Saya yakin yang belum kalau yang sudah selesai ya polanya insya Allah mengingat yang dulu seperti apa. Ada yang mojok sendiri, pengen cari tempat yang sunyi di bawah bentukan masjid dulu. Kalau saya di PTI dulu untuk bukan apa. Saya itu kalau diberi target, kalau enggak misalkan enggak terpaksa, dalam kondisi terpaksa baru bisa masuk. Kalau enggak terpaksa betul enggak masuk. Terpaksa. Berarti lagi disamplek di sini. Betul. Karena kalau di sana kan banyak sering kali. Termasuk saja kita mungkin pernah dengar waktu MTQ kan semuanya anak PTQ semua. Ya, MHQ, MTQ seperti itu ya. Begitu padat yang kegiatan itu saya waktu itu ditarget langsung terpadu. Hingga 1 bulan itu belum tercapai. Akhirnya mau nggak mau saya tinggalkan provinsi, tinggalkan 1 bulan harus 4 dus. Bayangkan itu Pak Bino saya lakukan. Tapi alhamdulillah tak ulang tak. Pada itu setelah itu bagaimana bahagianya lihat bis apa. Tapi dengar buat meninggal saya tetap merotak. Yang kita sebutkan itu ceritanya, metode, cara. Jadi itu ada mungkin panjenengan yang belum, yang sudah insya Allah sudah pernah melalui itu semua. Ada yang waktunya ingin waktu menjelang subuh. Ada yang setelah subuh, ada yang habis tahlil itu punya fokus untuk menambah apa? Seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan di model atau tip yang kelima ini. Ada tahfidz jadid. Ini satu akhbar yang kemarin saya minta membuatkan. Jadi seperti ini di akhir. Di akhir itu coba saya langsungkan saja. Nah, di akhir ini yang saya berikan. Misalkan juz 1 ya. Kelihatan ya. Juz 1 itu hifdzul jadid. Kemudian tanda tangan LTR, lanjut bukan lanjut, tidak lanjut. Kalau nggak lancar berarti dia tidak lanjut. Dan itu ada tanda tangannya, tanggalnya juga ada. Kalau seandainya dia mau, stop, saya kemarin kan sudah nggak bisa. Sampai kita pegang ini anak-anak bawa, kita nggak pegang, kita pegang yang ini. Jadi tahu. Tatkala anak ini mau munakosa, kemudian dia belum selesai sampai akhir, nggak bisa. Apapun nggak bisa. Bahkan sampai terakhir kemarin itu contoh, anak itu sudah juz 8, orang tuanya yang ngeyel mau ujian, tapi anak stop saya masih setengah juz. Tapi saya tahu orang tuanya memang, iya gini jeleknya. Saya katakan jeleknya, memang karena kayak semacam persaingan. Anaknya ikut munakosa antara orang satu dengan orang tua yang lainnya itu seakan-akan kepingin anak itu memang saya juga ikut, padahal belum. Itu yang terjadi. Jadi
Natanya bagaimana? Kalau ini sudah selesai semua, pegangan yang saya pegang juga sudah full sampai di akhir dus halaman, baru saya pegang munakosa. Kemarin ada 2 anak yang seperti ini. Ya, karena satu merasa sudah, dan bahkan yang satu belum, karena yang satunya sudah belum, orang tua yang belum ini maksa. Akhirnya saya juga maksa anaknya, kamu kalau mau selesaikan dulu. Dan alhamdulillah 1/2 dus, waktu itu orang tuanya bilang, 1 dus harus selesai. Iya, saya tunggu sampai kapanpun. Akhirnya 5,5 dus itu 5 lembar. 5 lembar. Katanya 1 dus, lah kok cuma setengah, saya bilang gitu. Ustaz, gak kuat aku, Ustaz. Aku gak kuat. Mamanya yang orang tua, makanya kadang-kadang kasihan. Kalau kita melihat seperti itu kasihan. Orang tua yang punya keinginan lebih, kemudian anaknya sebenarnya mampu, tapi dipaksa loh. Oke, tolong kamu kesini, dalam masuk ke ruangan saya, selesaikan. Satu orang tua bilang 1 dus, WA tak tunjukkan, WA-nya tak tunjukkan. Begitu saya tunjukkan, tetap gak mampu. Kasihan saya langsung udah. Oke, gak apa-apa. Besok saya tunggu yang separuhnya. Karena apa? Kamu munakosa harus selesai secara keseluruhan di juz tersebut. Kalau enggak, saya gak bisa. Nah, yang lucu lagi yang saya bilang tadi, dia belum masih di tempat saja. Tapi dia hafalnya sudah pertama juz 1. Saya lihat di awal, saya sampaikan, loh, kalau juz 1 berarti kan sekarang juz 2. Loh, kenapa kok diem saja? Anaknya saya tanya seperti itu. Saya dikonfrontasi sama orang tuanya, menunjukkan 1 nama, saya pun betul saudara ini sudah selesai. Sudah Ustaz. Berarti tanya yang kemarin sama Bulia yang belum masuk ke saya. Ya, juz 2 waktu itu masuk. Juz 2, aku bayangkan tinggal 5 hari itu si anak ini baru store 5 halaman, kan setengah juz. Aku harus ikut orang tuanya, aku harus ikut Ustaz. Dilala ya saudara, halaman 1 sampai dengan 9 juz 2 itu selesai lancar semua. Saya tanya, coba yang juz 2 terakhir dibaca, karena belum, nggak buka, nggak apa ngomongnya, ada sedikit. Setelah itu dia bilang, belum yang ini. Aku belum yang ini karena belum selesai ya Pak. Begitu saya tanya, gimana besok selesai? Besok pagi sebelum ditandaskan bukuan laporan untuk munakosa, akhirnya si anak ini stop. Dan alhamdulillah itu lancar saja, 1 pun nggak ada salahnya, baik aku hurufnya, padahal masih